Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 216 episode 69. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 217 episode 70. Tidak heran begitu banyak kristal muya telah muncul di Pulau Berkabut. Sisa-sisa sejarah, menemukan sisa-sisa sejarah adalah cara tercepat untuk membuat nama di dunia. Hong menemukan beberapa sisa, sehingga menjadi yang terkaya di bumi, memberinya kemampuan untuk membangun jet mobilnya sendiri yang unik. Set Dewa Hitam Luo Feng mulai bergerak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kehancuran kuno ini tampaknya sangat besar. Seseorang perlu berjalan dalam dirinya sendiri sebelum dia bisa memeriksa seluruh tempat. Seseorang perlu berkorban untuk mendapatkan hasil. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Pesawat ulang-alik yang melonjak segera mengambil bentuk gunung bulwak. Mengambang bilahnya bersama dengan beling pisau di udara di sekitarnya. Luo Feng menyipitkan matanya, mengambil satu langkah pada suatu waktu menuju pintu kabin. Pintu kabin lebarnya sekitar 20 meter. Dengan jalur sedalam 8 meter, yang luas dan bercabang kiri dan kanan. Kristal muya. Luo Feng menunduk, menatap lurus ke depan. Di tanah di sepanjang jalan. Kristal putih kecil bercahaya semuanya berkumpul bersama, 10, 20, 30, kabur putih, aroma beras tebal ketika ia melangkah masuk melalui pintu kabin mencekiknya. Luo Feng membungkuk. Dengan cepat mengumpulkan semua kristal muya mengambang, memasukkannya ke dalam tas hitam di tasnya. Saat dia mengumpulkan mereka, dia menghitung masing-masing. 289 kristal. Saat dia meletakkan kristal terakhir di punggungnya, Luo Feng bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah seseorang sedang memukul genderang besar di dalam. Pasukan gabungan dari bumi berhasil memperoleh total 42 kristal secara resmi. Menambahkan pada yang tidak dilaporkan, saya akan memperkirakan total sekitar 60. Luo Feng datang dengan perkiraan kasar, semua orang dari kristal itu bernilai mahal bagi manusia. Hong mungkin telah memperoleh 10 dan merasa sangat puas. Dia bahkan melamar Luo Feng dan yang lainnya, setiap kristal bernilai 20 poin bintang. Sekarang, Luo Feng, tepat di kabin itu, telah memperoleh 289 kristal. Lebih dari semua kekuatan bumi digabungkan. Ini pasti tempat peristirahatan kristal sebenarnya, yang di luar tidak bisa sebanyak itu. Hanya pintu masuk dan ada 289, aku ingin tahu apa lagi yang ada di sana. Luo Feng mengantisipasi lebih banyak lagi, kehancuran arkeologis tidak bisa hanya memiliki kristal muya. Sebenarnya hanya pintu masuknya yang memiliki begitu banyak kristal, ini membuktikan bahwa kehancuran ini memegang harta yang jauh lebih besar di dalamnya. Jauh lebih besar dan lebih berlimpah daripada reruntuhan bumi lainnya yang ditemukan. Mengikuti jalan setapak, Luo Feng berhati-hati saat melangkah masuk melalui lantai yang tertutup debu. Begitu melewati pintu, jalan itu terbelah menjadi dua jalur kiri dan kanan. Saat dia melangkah ke persimpangan, melihat ke kiri dan ke kanan, terpana, itu. Di sebelah kiri Luo Feng menyusuri jalan setapak, dindingnya terbuat dari logam yang unik, namun, dindingnya memiliki lekukan besar dan tanda kepalan tangan. Sebanyak 9 cetakan tinju besar. Jalan itu sendiri memiliki mayat besar bersandar di jalur. Komputer kuantum mini, pindai. Luo Feng mengarahkan komputer kuantum mini langsung ke tubuh. Target tidak memiliki kekuatan hidup, meninggal. Komputer kuantum mini menampilkan kata-kata melalui layarnya. Ya, mayat. Luo Feng menahan napas, dengan hati-hati memeriksa mayat itu. Kulit mayat ini benar-benar gelap, tubuh kuat dan kokoh. Dia bahkan mengenakan baju perang khusus yang ditutupi dengan pola yang unik. Pola yang jauh lebih rumit daripada yang ada di pesawat ulang-alik yang melonjak. Kedua tinjunya ditutupi sarung tangan khusus, satu murid merah masih terbuka dan tampak bertekad. Tuhanku, saat Luo Feng melakukan kontak mata dengan mayat itu, hatinya mulai bergetar, hampir seperti semut melawan naga raksasa. Tidak, dengan tepat. Itu seperti orang normal yang menghadapi Pan Gu, pencipta alam semesta. Meskipun itu adalah mayat,
satu mata saja tidak kehilangan cahaya. Siapa yang tahu sudah berapa lama orang itu meninggal? Namun tatapan itu membuat Luo Feng gemetar, keringat dingin mengalir dari kepala dan punggungnya. Ini, level seperti apa yang petarung tangguh ini raih? Terlalu menakutkan. Luo Feng menarik napas dingin yang besar. Tenang, tenang. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengatur kontak mata dengan mayat itu, saat dia melakukannya. Bahkan jika dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, dia masih akan dipenuhi dengan ketakutan. Jenis ketakutan untuk hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya. Jangan melihat matanya. Luo Feng perlahan-lahan menjadi tenang, menghindari mata mayat itu, dengan hati-hati memeriksa, tingginya sekitar 8 meter. Itu cukup mirip dengan gorila hitam besar. Tapi kulitnya benar-benar tidak berambut, mengkilap dan halus. Dilihat dari lingkungannya, itu seharusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Namun kulitnya, rambutnya, belum membusuk atau mengering sama sekali. Hampir seperti itu hidup. Jika mayat itu tidak tertutup lapisan debu, Luo Feng akan mengira makhluk misterius ini mungkin sudah mati belum lama ini. Tubuh itu tampaknya tidak rusak, bagaimana bisa mati? Luo Feng berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya jawaban sama sekali. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Luo Feng tidak terburu-buru untuk memeriksa tubuh lebih jauh, berjalan melewati sisi mayat. Mengikuti jalan yang luas. Satu jalan diblokir dengan jalan samping kecil di sepanjang jalan, tapi Luo Feng terus mengikuti jalan luas yang besar. Setelah sekitar 300 meter, jalan mulai berliku, sampai sebuah pintu besar muncul. Pintu ini lebarnya lebih dari 10 meter, dan tingginya lebih dari 10 meter. Itu setengah terbuka. Ini adalah. Luo Feng berusaha untuk tidak mengeluarkan suara saat dia melangkah melewati pintu. Ya Tuhan, Luo Feng tanpa sadar terengah-engah udara dingin, ini adalah setidaknya 10 meter, 200 meter luas cantik setengah lingkaran. Yang paling mengejutkan Luo Feng adalah Aula memiliki total 5 tubuh berbentuk aneh. Tidak. Totalnya 6. Luo Feng menggunakan komputer kuantum mini untuk memindai sekali. Memang tidak ada kekuatan hidup atau energi yang berasal dari mereka. Tak satu pun dari 5 mayat itu yang masih tampak sangat hidup, tanpa bentuk pembusukan apapun. Namun tubuh ke-6 tidak memiliki apa-apa selain tulang yang bersinar keemasan, kulit dan rambut yang lama berubah menjadi abu. Tubuh ke-6 ini, Luo Feng memeriksa dengan cermat. Salah satu mayat berbentuk aneh sangat mirip dengan yang ia temukan di pintu masuk, sedikit lebih kecil tetapi mirip dengan gorila hitam dengan ketinggian sekitar 6 meter. Tubuh ini roboh setengah berlutut di tanah. Armor tempurnya patah, tubuhnya penuh dengan luka-luka, namun tidak satu pun dari luka-luka itu yang memiliki jejak pembusukan. Tubuh kedua lebih mirip dengan manusia, tingginya sekitar 4 meter, ditutupi sisik hitam dengan tanduk di dahinya dan ekor yang ditutupi sisik. Tubuh ketiga juga mirip dengan manusia, tingginya sekitar 6 meter. Kulitnya hampir menyerupai kulit kura-kura. Ini seperti salah satu film lama Amerika yang dikenal Luo Feng, di mana salah satu karakternya seperti pria batu. Namun tubuh ini jauh lebih tampan. Shell itu halus dan mengkilap, berkumpul bersama hampir seperti baju perang yang sangat indah. Tubuh keempat, hampir identik dengan tubuh manusia. Kulit kuning, rambut hitam dan bekas luka di wajahnya. Namun dia tampak tenang saat dia duduk bersila di lantai, tubuh ditutupi debu. Dari bumi, Tionghoa, Luo Feng menatap tubuh keempat, ingin tahu tetapi menyesal. Luo Feng bisa merasakan itu. Sementara hal-hal ini sudah mati untuk waktu yang sangat lama, setiap mayat memancarkan kekuatan yang membuat seseorang gemetar tak berdaya. Ini semua adalah prajurit yang luar biasa. Jauh lebih kuat dari Hong dan Dewa Petir, berkali-kali lebih kuat dari Luo Feng sendiri. Dan yang ini benar-benar terlihat seperti orang Cina, membuat Luo Feng semakin menyesal bahwa dia sudah mati. Tubuh kelima ini, Luo Feng curiga saat dia melihat. Keempat mayat yang dia periksa memiliki luka, tetapi luka tidak mematikan. Tubuh kelima ini tingginya 5 meter, tubuhnya berwarna tembaga. Hampir seperti dicetak dalam tembaga,
dan dadanya memiliki rongga besar, seperti ditusuk dengan tangan. Yang aneh adalah, rongga di dadanya sebenarnya diisi dengan bahan aneh berwarna tembaga. Bukan organ. Apakah ini seseorang? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tubuh keenam ini adalah yang paling normal. Luo Feng memandangi tubuh itu, tingginya sekitar 2 meter. Tidak memiliki apa-apa selain tulang, bersinar keemasan. Hal yang paling unik adalah ada tanduk melengkung kecil di dahi tengkoraknya. Hampir seperti itu membuktikan itu berbeda dari manusia bumi dengan itu. 6 mayat di aula, termasuk 1 di jalur masuk, total 7 mayat. Ketujuh mayat ini, hanya 1 yang telah membusuk sampai hanya tulang emas yang tersisa, 6 lainnya hampir tidak rusak, jelas seperti hidup. Jika mereka semua mati pada saat yang sama, mengapa yang ini membusuk sampai hanya tulang-tulangnya yang tersisa, jelas sekarat lama, sementara yang lain belum membusuk sama sekali? Luo Feng curiga, waktu sangat kuat senjata. Di bawah gerakan waktu, tubuh seperti apa yang tidak bisa terurai? Dia mengamati sekeliling aula. Aula itu paling kosong, hanya lantai dan langit-langit memiliki penyok di sana-sini, seolah-olah pertempuran telah terjadi sebelumnya. Di sebuah suara terdengar. Luo Feng terkejut. Aula gelap tiba-tiba menyala, cahaya menyilaukan turun dari langit-langit aula, menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, cahaya aneh terkonsentrasi di tengah aula. Membentuk sosok bayangan hitam seorang pria. Sosok ini tingginya sekitar 1,4 atau 1,5 meter, kecil seperti anak kecil, 2 tanduk tumbuh dari dahinya, murid berwarna merah dan mengenakan jubah hitam. Luo Feng, kamu akhirnya datang. Anak berjubah hitam menatap Luo Feng, murid merah bersinar dengan gembira. Kamu, Luo Feng dengan hati-hati menatap anak berjubah hitam itu. Anak itu sebenarnya berbicara salah satu bahasa bumi, Cina. Bahkan tahu namanya. Aku sudah menunggumu selama 50.000 tahun. Anak itu menggelengkan kepalanya. Pengetahuan yang kau miliki benar-benar terlalu kecil dan buruk. 50.000 tahun sebelum akhirnya aku mendapatkan kandidat yang cocok. 50.000 tahun? Luo Feng gemetar, Anda mengatakan. Kehancuran arkeologis ini telah ada di sini selama 50.000 tahun. Apakah mereka sudah mati selama 50.000 tahun? Luo Feng menunjuk ke arah 6 tubuh berbentuk unik di aula. Iya, mereka sudah mati selama 50.000 tahun. Anak kecil yang bergoyang hitam itu memandang ke 6 mayat di aula, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka semua adalah sosok kuat dan penting yang tak tertandingi di alam semesta yang luas, makhluk abadi. Waktu sendiri kehilangan kemegahannya di depan makhluk-makhluk ini, bahkan dalam kematian. Tubuh mereka tetap abadi selamanya. Namun, begitu Tuan meninggal, mereka harus mengikuti dan dimakamkan bersamanya. Anak berjubah hitam memandang Luo Feng, Luo Feng. Ikuti aku untuk memberi hormat kepada Tuan. Akhir dari chapter 217 episode 70, terima kasih.